نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Maka jika kalian berselisih dalam suatu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan merupakan sikap yang paling baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika 3 orang keluar dalam sebuah perjalanan, maka hendaklah mereka menunjuk 1 orang sebagai pemimpin. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Hadis ini dinyatakan sebagai hadis sahih oleh Imam Al-Albani dalam silsilah hadis sahih. Pertama-tama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita sudah berada pula di hari-hari terbaik di antara hari-hari Allah. Inilah hari yang paling mulia di sisi Allah sepanjang hari-hari milik Allah. Bila 10 malam terakhir Ramadan merupakan 10 malam terbaik, maka 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari-hari terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari ini dalam firman-Nya, "Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr." Demi waktu subuh, demi malam yang 10, demi yang genap, demi yang ganjil. Demi fajar adalah fajar hari Idul Adha. Demi malam yang 10 maksudnya 10 hari pertama di Zulhijjah. Dan syafa' yang genap adalah hari ke-10, dan watar yang ganjil adalah hari-hari tasyrik. Dan amal soleh di hari-hari yang 10 ini sangat Allah cintai, bahkan melebihi jihad di jalan Allah. Dan di hari-hari yang 10 ini Allah kumpulkan amal-amal soleh paling utama dalam Islam, yang tidak mungkin berkumpul di hari-hari lain kecuali hanya di hari yang 10 ini. Di hari yang 10 ini ada sholat
Di hari yang 10 ini ada puasa. Di hari yang 10 ini ada sedekah berupa hewan kurban. Di hari yang 10 ini ada haji. Nah, ini haji ini yang nggak bisa di tempat lain. Hanya bisanya di Zulhijjah. Sholat, puasa, sedekah bisa di hari lain. Tapi kalau haji hanya ada di Zulhijjah ini saja. Sehingga para ulama mengatakan hari-hari terbaik di sisi Allah adalah hari yang 10 ini. Sedangkan malam-malam yang terbaik adalah 10 malam terakhir Ramadan, karena salah satu di antara malam itu ada Lailatul Qadar. Dan puncaknya nanti insyaallah 10 Zulhijjah ada sebuah amal soleh yang paling disukai oleh Allah, yaitunya menyembelih hewan kurban, menumpahkan darah karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan berbagai amal soleh di hari-hari terbaik ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat, cukup lama kita tidak pengajian dengan saya, kalau dengan lain banyak tentunya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah takdirkan dan segala kehendaknya Dia kerjakan. Hampir setiap Jumat Sabtu selalu saja ada agenda yang tidak bisa saya tinggalkan, ke luar kota, ke Jakarta, ke Malaysia, ke beberapa tempat. Hampir saja malam hari ini terlambat juga. Kejar-kejaran dari Padang, karena tadi pembicaraan terakhir anggaran perubahan APBD Sumatera Barat 2005 baru selesai tadi jam 3, lalu kejar-kejaran ke sini karena Payakumbuh Padang ini belum ada jalan tol, jadi tidak terkejar. Sebenarnya sudah lama niat begitu selesai Ramadan ingin mengupas tema ini, fikih siasah syar'iyah. Dikupas beberapa kali pertemuan. Mudah-mudahan pertama jadi ilmu, dan kemudian mudah-mudahan bisa menjadi amal. Insyaallah dalam beberapa kali pertemuan ini kita akan sedikit berkenalan dengan tema ini, yaitunya fikih siasah syar'iyah. Kalau bahasa Indonesianya fikih politik Islam. Agar setelah ini saya berharap khususnya jamaah masjid muslimin tidak ada yang alergi dengan politik. Ya, berharap mudah-mudahan materi ini tuntas. Setelah itu tidak ada kaum muslimin yang cinta kepada Allah dan Rasulnya alergi dengan politik. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik untuk kita membahas tema ini. Ada beberapa poin yang insya Allah mudah-mudahan nanti bisa kita bicarakan terkait dengan hukum Islam, kemudian siasah syariah sendiri, lalu nanti akan membahas tema bagaimana Islam memandang tentang mengangkat kepala negara dan bagaimana mekanismenya, dan juga nanti kita bicarakan dengan tentang politik dan demokrasi. Lalu nanti pasti juga mau tidak mau akan menyinggung masalah pemilu dan sejenisnya, dan kalau sudah sampai ke sana akan membicarakan masalah parlemen. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberi kita taufik dan inayahnya insyaallah. Siasah syariah secara pengantar awal saja, nanti juga akan tersinggung pembicaraan itu. Berasal dari dua kata, yang pertama siasah, yang kedua syariah. Ya, saya kembalikan. Berasal dari dua kata siasah dan syariah. Siasah itu bahasa Arab berasal dari kata
Sasa yasusu siyasah. Sasa yasusu siyasah. Artinya memimpin atau mengendalikan atau mengatur. Bapak Ibu tentu tahu apa bahasa Indonesianya Kusie Bendi? Hah? Yang bawa bendi itu apa bahasa Indonesianya? Hah? Kusir. Selain itu ada lagi? Sais. Nah, sais itu bahasa Arab. Asalnya sasa yasusu, orangnya sais, pekerjaannya siasah, kata kerjanya sasa yasusu, mengendalikan, mengatur, memimpin. Orangnya pemimpin, sais. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih pernah bersabda, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel tasusuhum, sasa yasusu, mereka dipimpin oleh Nabi. Kita tahu Bani Israel adalah anak-anak Nabi Israel dan keturunannya. Siapa Nabi Israel? Nabi Yakub. Ya. Ayah Nabi Yakub namanya Ishak. Kakeknya Ibrahim. Ibrahim punya anak dua, Ismail dan Ishak. Ishak kemudian punya anak Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel. Anak-anak Yakub berarti Bani Israel atau Bani Yakub. Salah satu di antara anak Yakub atau salah satu di antara anak Israel adalah Yusuf. Maka Yusuf Bani Israel. Begitu terus sampai ke Nabi Isa alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Seluruhnya Bani Israel. Kata Rasulullah, kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dulu dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh para nabi. Kullama mata nabiyyun khalafahu nabi. Setiap ada nabi yang wafat, dilanjutkan oleh nabi berikutnya. Fa innahu la nabiyya ba'di, kata Rasulullah. Sesungguhnya setelah saya tidak ada nabi. Jadi seluruh Bani Israel, nabi berakhir di Nabi Isa. Seluruh kaumnya dipimpin oleh nabi. Begitu beralih kenabian ke Bani Ismail dan nabi terakhir Rasulullah, kata Rasulullah, fa innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku. Walakin khulafa fayaksurun, akan tetapi setelahku adalah para khalifah dan mereka nanti banyak sekali. Jadi ternyata kalimat sasa yasusu siyasah ada dalam hadis. Nah, makanya saya tadi dari awal saya katakan tidak perlu alergi dengan politik. Politik bahasa Indonesia, bahasa Arabnya siyasah. Kenapa alergi? Rasulullah menggunakan kosakata itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, sahabat Rasulullah yang mulia, menggunakan kalimat sasa yasusu. Apa kata Umar? Sesungguhnya demi Allah, saya tahu kapan kaum Arab ini akan celaka. Idza sasa amruhum man la yaltaqi bi Rasulillah. Apabila urusan mereka dipimpin, dikendalikan oleh orang yang tidak bertemu dengan Rasul, ketika itulah bangsa Arab ini akan rusak, akan binasa. Jadi Umar juga menggunakan kalimat sasa yasusu siyasa. Amr ibn al-As, sahabat Rasulullah yang mulia, yang di masa Umar ditunjuk sebagai gubernur Mesir, di masa Muawiyah tetap juga sebagai gubernur. Sahabat yang mulia, Amr bin al-As. Anaknya juga sahabat, Abdullah bin Amr bin al-As. Ayah dan anak sahabat dua-duanya.
Apa kata Amr ibn al-As ketika memuji Muawiyah? Karena Muawiyah adalah sahabat mulia. Muawiyah adalah salah seorang penulis wahyu. Muawiyah adalah sahabat Rasulullah. Dan seluruh sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Tidak ada yang boleh mengkritisi para sahabat, tidak boleh. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, para sahabat kita diam, tak boleh bicara. Saya dulu pernah sholat waktu baru-baru kuliah S1 di Kuwait, pulang kampung sholat di Masjid Raya di Bukit Tinggi. Sholat Jumat. Khutbah salah seorang khatib bergelar Dr. Andes, saya nggak ingat namanya siapa. Isi khutbahnya apa? Mengkritisi Utsman bin Affan. Utsman ini nepotisme. Banyak gubernur dan pejabat yang diangkatnya adalah karib kerabatnya. Saya geleng-geleng kepala saja. Ini khatib kok berani sekali. Dia entah di mana posisinya, entah di surga, entah di mana. Utsman sudah pasti masuk surga. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para sahabat diam, tidak ada komentar. Oh, bertikai Ali dengan Utsman, bertikai Ali dengan Muawiyah, berperang Ali dalam satu kubu dan Aisyah dan lain di satu kubu. Berperang Ali di satu kubu dan pasukan lain Muawiyah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita diam, tak bicara. Tidak ada hak kita untuk mengkritisi mereka. Mereka berijtihad dan mereka semua meninggal dunia dalam keadaan Islam, dalam status sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Apa kata Amr bin As memuji Muawiyah? Innahul hasanus siyasah. Kata Amr bin As, Muawiyah itu jago sekali politik. Bagus sekali politiknya. Innahul hasanus siyasah. Jadi Amr bin As menggunakan kalimat siyasah. Bahasa Indonesianya politik. Maka siyasah secara umum adalah maknanya politik. Syar'iyah, politik yang sesuai dengan syariat, atau bahasa sederhananya politik Islam. Nanti kita akan kupas ketika sampai ke judul atau subjudul siyasah syar'iyah agar kita lebih paham insyaallah. Kita awali lebih dahulu tentang hukum Islam. Karena ketika kita bicara tentang siyasah syar'iyah, ketika kita bicara tentang politik Islam, mau tidak mau kita harus mengenal juga lebih awal dulu sebelum itu tentang hukum Islam. Istilah lain dari hukum Islam itu adalah al-hukmu syar'i. Al-hukmu syar'i, hukum syar'i, yaitu yang mencakup akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan aturan-aturan Islam yang lain. Jadi ketika kita bicara hukum Islam, jangan terbayang oleh kita adalah potong tangan. Tidak. Jangan terbayang oleh kita kisos. Bukan itu. Yang dimaksud dengan kalimat al-hukmu syar'i, hukum Islam, adalah segala sesuatu yang mencakup akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum-hukum Islam yang lain. Hukum syar'i kalau juga kita bertemu istilah ini juga mengandung makna adalah yang berasal dari kitabullah, sunnah rasulnya, amalan para tabi'in dan para sahabat tentunya, sunnah rasulnya dan para sahabat, amalan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan setia sampai hari kiamat. Di sana juga nanti masuk hukum syar'i. Jadi hukum Islam tidak saja yang ada di Al-Quran, karena begitu banyak yang tidak ada dalam Al-Quran, adanya nanti dalam hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga muncul amalan para sahabat dan tabi'in, hasil dari ijtihad mereka melihat ayat dan melihat hadis. Karena Rasulullah SAW berkenan untuk melakukan seperti itu. Seperti yang terdapat dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW melepas Muaz bin Jabal berangkat pergi berdakwah ke Yaman. Sebelum berangkat Muaz ini
Baginda Rasulullah SAW menanya Muaz, "Kaifa tahkum?" Bagaimana nanti kamu menetapkan hukum wahai Muaz ketika sampai di Yaman? Apa kata Muaz menjawab? "Ahkumu bi kitabillah." Saya nanti akan ambil hukumnya dari kitabullah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Fa in lam tajid?" Kalau tidak kamu dapatkan hukumnya dalam Al-Quran, bagaimana? Lalu dijawab oleh Muaz, "Fa bi sunnati Rasulillah." Maka berdasarkan sunnah Rasulullah. Lalu ditanya lagi oleh Rasulullah, "Fa in lam tajid?" Kalau enggak kamu dapatkan dalam Al-Quran, enggak dapat juga dalam sunnah hukumnya, apa yang kamu lakukan? "Ajtahidu ra'yi." Saya akan berijtihad dengan pendapat saya. Lalu Rasulullah SAW memukul atau memegang dada Muaz, ya. "Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah." Atau kama qala Rasulullah. Alhamdulillah, Allah telah menunjuki, Allah telah memberikan taufik, Allah telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah ke arah yang diredoi atau yang disukai oleh Rasulullah SAW. Tentunya juga diredoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah, berijtihad. Sehingga kemudian para sahabat pun berijtihad, para tabi'in pun berijtihad. Karena dari waktu ke waktu permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam tumbuh, berkembang. Kita contohkan sederhana saja. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal sudah menetapkan pembagian rampasan perang. Kalau dalam peperangan umat Islam, maka bagian rampasan perang dibagi menjadi 5 bagian. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. 5 bagian rampasan perang ini 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Misalnya dalam sebuah peperangan dapat rampasan perang senilai 5 miliar. Maka 1 miliar untuk Allah dan Rasulnya. Ya, untuk Allah bukan disetor ke Allah, tentunya Rasulullah SAW yang berkuasa tentang itu. Sisanya 4/5 untuk para pasukan. Dan biasanya di awal-awal jihad Rasulullah dan para sahabat dahulu, yang 4/5 ini 3/5 untuk penunggang kuda, 1/5 untuk pejalan kaki. Karena menunggang kuda memiliki peran lebih besar dalam perang dan memiliki biaya lebih besar dalam perang. Karena dia bawa kuda, berapa makan kuda, bagaimana dia merawatnya dan sebagainya. Maka dia 3/5, yang berjalan kaki 1/5. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika umat Islam merebut Khaybar, luas sekali lahan, luas wilayah yang direbut oleh Umar. Lalu ghanimah Khaybar ini tidak dibagi-bagi oleh Umar. Padahal ayatnya jelas, tidak dibagi-bagi. Kenapa Umar tidak bagi? Karena ada maksud syariah yang akan terhilang. Ada tujuan agama Allah dan maksud dari syariat Allah yang akan terhapus kalau dibagi-bagi. Apa itu? Ini kalau dibagi-bagi kapling Khaybar ini kepada para mujahidin, maka mereka nanti akan duduk di Khaybar mengurus kapling ini masing-masing. Siapa lagi pergi berjihad? Maka tidak dibagi. Di masa Utsman bin Affan, onta yang menyasar, onta yang tasasek, itu diambil, ditangkap dan dihargai. Padahal hadisnya jelas. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kalau ada orang ketinggalan hartanya bagaimana?" Kata Rasulullah, "Umumkan setahun. Bila sebelum setahun datang pemiliknya, maka milik dia. Kalau lewat setahun, halal bagimu." Kalau kambing bagaimana? Kambing juga begitu. Lalu sahabat lagi bertanya, "Unta bagaimana Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Bagaimana kamu ini? Unta biarkan saja, dia pandai cari makan dan dalam perutnya ada simpanan airnya." Jadi unta kalau tersesat, biar aja. Begitu sunnah Rasulullah, begitu dikerjakan oleh Abu Bakar, begitu diterapkan oleh Umar. Ketika Utsman jadi khalifah, ini tidak diterapkannya lagi.
Apakah Utsman melawan sunnah? Enggak, dia berijtihad pula. Penduduk kota Madinah semakin banyak. Tipikal karakter, mentalitas, gaya, tabiat hidup orang sudah beragam pula. Ada penduduk asli Madinah, ada pendatang, ada orang sini, ada orang sana. Lah makin banyak. Mulai juga ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Ini unta tersasar kalau dibiarkan, lama-lama bisa hilang. Akibatnya banyak orang kehilangan harta. Maka Utsman mengambil peraturan baru. Ini diambil dan dihargai. Nanti kalau ada orang yang mengklaim miliknya hilang, diserahkan hartanya kepada pemiliknya. Lihat, para sahabat pun kemudian berijtihad karena berkembangnya situasi. Oleh karena itu, hasil-hasil ijtihad ini semua bagian dari hukum syar'i. Ya, bagian dari hukum Islam. Nah, ini kita semua sudah kenal. Dalam Islam dikenal ada 5 macam hukum ya. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Ini dalam pendapat mazhab jumhur ulama Syafi'i, Maliki, Hambali. Tapi Imam Abu Hanifah menjadikan hukum ini menjadi 7, walaupun tidak populer sampai hari ini. Di atas wajib ada namanya fard. Ya. Sebelum haram, setelah makruh ada namanya, ada makruh karahah tanzihiyah, ada makruh karahah tahrimiyah. Sehingga jadi 7. Tapi ini tidak populer. Yang populer yang kita kenal dengan 5 macam hukum Islam ini. Kemudian dari mana rujukan? Tadi kita sudah singgung sedikit. Bagaimana Muaz kalau menghadapi sebuah perkara, dia akan cari hukumnya di dalam Al-Quran. Kalau tidak ada, dicari dalam sunnah. Kalau tidak ada lagi, karena dia sahabat, dia bertemu Rasul, tentu tidak ada lagi, maka dia berijtihad. Nah, sekarang para ulama merumuskan ada 10 macam sumber hukum Islam. 4 diantaranya disepakati, 6 lagi diperselisihkan. Yang paling terkenal itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ini yang paling terkenal 4 hukum. Adapun 6 lagi itu diperselisihkan oleh banyak para ulama. Ada yang memakainya, ada yang tidak. Ini mungkin kita tidak akan perdalam terkait 6 lagi hukum-hukum Islam. Selanjutnya kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah yang mulia. Setelah kita ketahui apa itu hukum Islam, hukum Islam itu adalah segala yang terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Hukum Islam adalah segala sesuatu yang bersumber dari kitabullah, dari sunnahnya, dari para sahabat dan para tabi'in dan pengikut mereka yang setia. Dan hukum Islam itu hukumnya bisa jadi wajib, status hukum yang keluar, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Di luar itu juga kaum muslimin dan kaum muslimat ada yang dinamakan dengan awamilus sa'ah wal murunah fil Islam. Bahasa kitanya fleksibilitas hukum Islam. Adanya situasi di mana hukum Islam ini fleksibel. Fleksibel itu ya bisa ketat, bisa ringan. Tidak kaku, satu saja. Kita kan pernah dengar kisah di masa Rasulullah, seorang sahabat dalam sebuah perjalanan perang, musim dingin, ada yang terluka, rupanya di malam itu dia dalam keadaan junub, menjelang subuh dia harus mandi, tapi dia dalam keadaan terluka dan sakit parah, bertanya kepada para sahabat, ini bagaimana nih, boleh nggak dia tidak mandi atau pakai yang lain? Ada yang berfatwa, tidak ada cerita, wajib mandi. Lalu dia mandi dan kemudian meninggal dunia. Ini karena kaku ini. Kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah. Kenapa kalian tidak bertanya? Sesungguhnya obat tidak tahu itu bertanya. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka, kata Rasulullah. Qataluhu, qatalahumullah. Marah Rasulullah. Karena ada situasi orang minta fatwa, dan bisa jadi fatwa untuk satu orang nggak bisa dipakai beramai-ramai. Situasinya ada fleksibel.
Jadi dalam hukum Islam juga tidak kaku kaum muslimin dan kaum muslimat. Ada ruang-ruang fleksibel. Kenapa? Karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, adanya ruang kemaafan dari Allah yang sangat luas. Dalam hadis yang juga, hadis ini sahih, minimal hadis ini hasan, bahwa Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa Allah telah menetapkan faradallahu fariidah. Allah menetapkan kewajiban, jangan disia-siakan. Wa hadda hududan fala tantahikuha. Allah tentukan batasan-batasan, jangan dilewati. Tapi kata Rasulullah, wa taraka asya. Tapi banyak hal juga Allah tinggalkan, tidak disebut dalam Al-Quran. Enggak disebut dalam Al-Quran. Allah tinggalkan asya banyak sekali. Rahmatan bikum ghaira nisyan. Bukan Allah lupa, tapi itu kasih sayang dari Allah. Fala tabhasu anha. Jangan dibahas, jangan dicari. Jadi ada situasi-situasi, ada ruang kemaafan, ada ruang toleransi dalam Islam. Hal-hal yang Allah tidak detailkan hukumnya dalam Al-Quran. Itu lumayan banyak juga sebenarnya. Apalagi kasus-kasus kontemporer, kasus-kasus masa kini yang di masa Rasulullah tidak ada. Bagaimana mencari hukum? Butuh ijtihad. Nah, dalam situasi ini umat mesti para ulama tentunya, ulama mesti bijak agar umat tidak saling gontok-gontokan. Bahkan dalam yang sudah pasti saja hukumnya, masih ada yang dinamakan di situ. Ini adanya rukhsah. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat masih ingat seorang laki-laki datang kepada Rasulullah wajah pucat pasi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, waqa'tu haddan, saya dah jatuh pada perbuatan dosa, bersihkan saya. Halaktu, saya celaka. Apa yang kamu lakukan? Bergaul di siang hari Ramadan. Bergaul di siang hari Ramadan. Datang orang pucat pasi, ya Rasulullah, bereskan saya ini, selesaikan saya. Rasulullah tenang. Kata Rasulullah, apakah kamu sanggup memerdekakan budak? Dia menjawab, tidak sanggup ya Rasulullah, tidak ada uang. Sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ini aja belum sebulan. 2 bulan berturut-turut? Enggak sanggup. Sanggup memberi makan fakir miskin? Tidak sanggup. Lalu Rasulullah pergi sejenak, menghubungi beberapa sahabat, dapatlah bantuan beberapa makanan. Lalu Rasulullah kasih pada sahabat tadi yang sudah pucat pasi ketakutan. Nih, kasihkanlah ke orang miskin, fakir miskin. Nih bantu nih membayarkannya. Nih, kasihlah ke fakir miskin. Dia pegang nih. Ya Rasulullah, awa'ala afqaru minni. Ya Rasulullah, kepada orang yang paling miskin daripada saya. Demi Allah, di antara kota Madinah ini enggak ada lebih miskin dari saya. Kata Rasulullah, boleh pulang. Pergilah. Dia melakukan kesalahan, orang yang bayar untuk dia. Adanya rukhsah dalam Islam. Adanya dalil-dalil umum yang universal. Dalam dalil umum itu bisa tarik menarik. Butuh dalil detail. Kalau tidak ada dalil detailnya, di situ ruang ijtihad. Contohnya, ini dalil umum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini sering sekali menjadi kajian. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Ini kalau tidak hati-hati, ini dalil umum. Ini dalil umum. Baju saya pakai ini, baju muslim kah ini atau tidak? Ini baju koko namanya. Dulu namanya gunting Cino, ya enggak? Berarti orang Cina dulu pakai. Tapi entah siapa saja yang memproklamirkan, kayaknya kalau pakai baju ini baju ustadz gitu kan. Mohon maaf, pakai jubah ini
Di Arab Saudi semua orang pakai jubah. Sopir mobil, sopir taksi, sopir truk, pakai itu semua. Ulama pakai itu juga. Apakah itu menjadi acuan? Menyerupai sebuah kaum, maka otomatis masuk seperti kaum itu. Sehingga ada garis keras, kalau pakai dasi berarti menyerupai orang kafir, berarti kafir. Nauzubillah. Masa pakai dasi kafir? Dengan dalil umum tidak bisa keluar hukum khusus, tidak boleh. Hukum khusus harus dalil khusus. Nanti tidak boleh kita naik mobil. Karena menyerupai siapa naik mobil? Setidak-tidaknya jalan kaki aja kita ke masjid. Tapi kalau dalam beribadah itu jelas-jelas. Kalau dalam beribadah, dalam akidah, pasti itu tidak boleh menyerupai orang lain. Makanya dahulu ketika belum ada syariat azan, ada sahabat yang mengusulkan memanggil sholat itu pakai bunyi-bunyian. Rasulullah nggak setuju. Baru kemudian ada sahabat yang bermimpi, dalam mimpinya diajarkan kalimat azan, ketika dia bangun dia ucapkan, Rasulullah itu terima. Ibadah dalam muamalah, ya, model pakaian itu bukan ibadah. Model pakaian bukan ibadah, itu muamalah. Ya kaumnya Rasulullah itu pakaiannya, pakai dia pakaian kaum, nggak mungkin Rasulullah pakai kaum sebelah. Kita pakai orang Payakumbuh yang seperti ini. Kalau saya pakai orang Rusia di sini, tentu jadi orang aneh dari sini. Tapi dipakai boleh saja, tidak masalah. Tidak juga salah. Cuma mewajibkan orang lain pakai seperti itu jadi salah. Jadi dalam muamalah, maka manusia saling mempengaruhi. Bukan dalam akidah dan ibadah, silakan. Butuh dalil khusus kalau mau membuat hukum khusus. Adanya dalil-dalil yang memiliki makna lebih dari satu, bahkan kadang lebih dari satu itu mengandung makna yang bertentangan. Dalam Al-Quran contohnya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai atau ditalak oleh suaminya menunggu masa iddahnya selama 3 quru. Quru dalam Al-Quran bahasa Arab artinya dua, artinya suci satu, haid satu. Menunggu 3 kali suci dengan menunggu 3 kali haid tidak sama panjangnya. Mana mau diambil? Menimbulkan dua hukum yang berbeda. Menimbulkan dua hukum yang berbeda. Maka di sini ada ruang-ruang fleksibel, bukan tidak pasti, tetapi ini membuka ruang ijtihad para ulama. Dan bahkan terakhir, fatwa-fatwa para ulama pun, para sahabat berfatwa, bertukar fatwanya dengan situasi yang muncul setelah itu. Para tabi'in berfatwa, kemudian bertukar pula fatwanya dengan situasi yang dihadapinya. Lihatlah para ulama mazhab besar. Imam Syafi'i ketika hidup di Baghdad punya fatwa yang dikenal dengan istilah Al-Qaulul Qadim, fatwa-fatwa lama. Begitu dia pindah ke Mesir dan hidup di Mesir sampai akhir hayatnya, bertemu dengan realita, kondisi, budaya, kultur yang berbeda lagi dari Irak, maka Imam Syafi'i tidak sedikit merubah fatwa-fatwanya yang dikenal dengan istilah Al-Qaulul Jadid, fatwa-fatwa baru. Dan banyak para ulama pun seperti itu. Bahkan Abu Hanifah, muridnya kemudian berbeda fatwanya dengan beliau. Imam Malik juga seperti itu, muridnya kemudian berfatwa berbeda dengan beliau. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hal yang sama juga terjadi. Karena situasi, kondisi, perkembangan zaman dan kebutuhan hidup manusia menyebabkan fatwa pun juga ada perubahan-perubahan. Sehingga apa yang dinamakan dengan fleksibilitas hukum Islam itu memang menjadi suatu kemestian. Untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan selanjutnya semoga Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan dan keimanan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan. Sebelum kita tutup, saya mengingatkan saja bagi Bapak Ibu yang berkorban 10 Zulhijjah nanti, mari kita ikhlaskan niat kita dan kita pahami dengan baik bahwa inti utama ibadah kurban itu adalah